Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Taruna Jaya Prawira Tuban kelas 10. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Ilham Lazuardi, pengampu Mapel Sejarah Indonesia. Sebelumnya minggu lalu Bapak Mahfur sudah menjelaskan materi tentang konsep dasar ilmu sejarah. Dan selanjutnya kali ini menginjak materi bab kedua, yaitu tentang masyarakat praaksara di Indonesia dan hasil kebudayaannya. Mari simak materi berikut. Kepulauan Indonesia merupakan wilayah yang mempunyai peran penting dalam perkembangan peradaban dunia karena letaknya yang strategis. Letak strategis wilayah tidak akan mempunyai arti jika tidak didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya alam. Alasannya manusia hidup akan terus bergerak, tumbuh seiring perjalanan waktu dan tempat atau ruang ketika dia berada. Kehidupan bukanlah sesuatu yang diam atau statis, tetapi sesuatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Masa sebelum mengenal tulisan sendiri dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, manakah istilah yang benar, praaksara atau prasejarah? Yang kedua, sumber-sumber praaksara di Indonesia. Yang ketiga, arti penting mempelajari sejarah. Manakah istilah yang benar, praaksara atau prasejarah? Yang pertama, praaksara adalah istilah yang dianggap tepat oleh para sejarawan untuk merujuk pada suatu masa di saat catatan sejarah yang tertulis belum tersedia dibandingkan istilah prasejarah. Istilah praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Kata pra artinya sebelum, sedangkan kata aksara berarti tulisan. Saya ambil contoh aksara Jawa, nah, berarti kan tulisan. Alasannya prasejarah artinya masa sebelum ada sejarah. Jadi teori Colin Renfrew menyebut bahwa zaman prasejarah sebagai permulaan terbentuknya alam semesta. Namun umumnya digunakan untuk mengacu kepada masa di saat kehidupan manusia di bumi yang belum mengenal tulisan. Yang kedua, sumber-sumber praaksara di Indonesia. Untuk memahami zaman praaksara karena bukti tertulis tidak ada, maka menggunakan benda-benda penemuan sezaman. Itu sebabnya kemudian mengenal beberapa istilah. Yang pertama, fosil, artefak, ecofak, dan fitur, yang semuanya dapat membantu untuk memahami zaman praaksara. Arti penting mempelajari zaman praaksara. Belajar sejarah pada masa praaksara memiliki pembelajaran yang penting bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia menjadi sadar tentang asal-usul sejarah. Bangsa Indonesia juga bisa belajar dari capaian terbaik para pendahulunya. Mengenal manusia purba di Indonesia. Ada 3 poin. Yang pertama, Meganthropus, Pithecanthropus, Homo sapiens. Yang pertama, Meganthropus. Apa sih Meganthropus itu? Yaitu Meganthropus besar, yang artinya besar, antropo manusia. Manusia atau manusia raksasa merupakan jenis manusia prasejarah paling primitif. Artinya paling apa istilahnya sini?
ketinggalan teknologi. Nah, fosil ini ditemukan oleh G.H.R. von Königswald pada tahun 1936 dan 1941. Königswald memberikan nama fosil temuannya ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa. Nah, ini contohnya Meganthropus. Ya. Selanjutnya Pithecanthropus. Pithecanthropus artinya manusia kera. Ditemukan pada tahun 1890. Du Bois menemukan fosil purba di Trinil pada lapisan Pleistosen tengah dan bawah. Setelah fosil diteliti dan direkonstruksi, terbentuklah sebuah kerangka manusia yang mirip kera. Ini contohnya. Dinamakan Pithecanthropus. Homo sapiens. Homo sapiens merupakan manusia purba modern yang memiliki bentuk tubuh sama dengan manusia sekarang. Sedangkan Homo sapiens sendiri ditemukan di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, manusia dari wajak. Yang kedua, manusia liang buah. Yang pertama, manusia dari wajak. Ditemukan pada tahun 1889, B.D. van Richthofen menemukan fosil yang berupa ruas tulang leher dan tengkorak di wajak Tulungagung, tepatnya Jawa Timur. Pada tahun 1890, giliran Eugene Du Bois menemukan fosil berupa tengkorak, rahang atas dan bawah, tulang kering serta tulang paha di lokasi yang sama ketika ditemukan oleh van Richthofen untuk pertama kalinya. Jadi seperti ini bentuk manusia dari wajak yang ditemukan, yaitu berupa tengkorak. Ditemukan oleh van Richthofen pada tahun 1889. Yang selanjutnya, manusia liang buah. Dibanding jenis lainnya, Homo ini memiliki keistimewaan karena tubuhnya yang sangat kerdil. Ditemukan pertama kali oleh seorang pastor bernama Verhoeven pada tahun 1958 di Gua Liang Buah Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur, dan diumumkan sebagai temuan yang menghebohkan pada tahun 2004 oleh tim arkeologi. Dari cerita rakyat setempat, masyarakat Flores menyebut manusia kerdil ini dengan nama Ebu Gogo. Nah, jadi ini dinamakan dengan Ebu Gogo, manusia kecil atau yang bertubuh kerdil. Yang selanjutnya, corak kehidupan masyarakat Praksara dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, pola hunian. Yang kedua, upaya pemenuhan kebutuhan. Upaya pemenuhan kebutuhan sendiri dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa berburu dan mengumpulkan tingkat lanjut, masa bercocok tanam. Baik, sekian materi bab kedua dari saya. Minggu depan akan dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Mahfur Arifin M.Hum, masih terkait dengan bab 2, masyarakat Praksara dan hasil kebudayaannya. Oke, silakan disimak video di YouTube. Jangan lupa kalian absen di kolom komentar. Setelah itu disimak baik-baik dengan di video YouTube-nya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.